Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nurhuda akan menjelaskan tentang pengertian dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan pengertian dari sejarah kebudayaan Islam. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran. Persiapan di sini dapat diartikan sebagai persiapan tertulis ataupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun saat pelaksanaan pembelajaran, lingkungan belajar yang produktif, serta meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pembelajaran atau RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yaitu kompetensi dasar, materi pokok, indikator, dan penilaian berbasis kelas. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang berarti pohon, sesuatu yang memiliki akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. Sejarah adalah cerita masa lalu yang menjadi sumber kejadian penting sehingga akan dikenang sepanjang waktu. Lalu kata Islam. Dalam sejarah kebudayaan Islam memiliki makna yang sangat luas, memiliki pengertian bahwa kebudayaan tersebut dihasilkan oleh orang Islam dan makna bahwa sejarah Islam rujukannya adalah Islam sebagai sumber nilai. Sejarah kebudayaan Islam bertujuan menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami peristiwa sejarah dan produk peradaban Islam, menghargai tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan pencipta peradaban itu membawa kemajuan dan kejayaan Islam sehingga tertanam nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan, dan kreativitas. Oke, saya Ririn Koidatu Mulyas Putri, NIM 096, akan melanjutkan materi tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Adi, yaitu tujuan dan fungsi RPP. Yang pertama yaitu tujuan RPP menurut Kunandar adalah yang pertama untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, yaitu fungsi RPP. Kunandar mengatakan bahwa fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi antara tujuan dan fungsi RPP ini berkesinambungan, yaitu agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur atau komponen yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam RPP menurut Depdiknas tahun 2008, yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Di dalam identitas mata pelajaran itu meliputi satuan pendidikan, kelas kelompok belajar, semester tingkatan, program, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar.
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar. Yang keenam yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu inti kegiatan. Inti kegiatan ini berisi proses pembelajaran untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Nah, yang kesembilan yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-10 yaitu penilaian hasil belajar. Nah, dalam prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang ke-11 yaitu perbaikan atau revisi. Nah, di dalam perbaikan atau revisi ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PKK di dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mengintegrasikan literasi. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan 4C atau kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang keempat yaitu mengintegrasikan host atau higher order thinking skill. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ririn. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafiqatul Husna, NIM 083. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembuatan RPP. Pada poin pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual atau KD dari KI strip 1, sosial atau KD dari KI strip 2, pengetahuan KD dari KI strip 3, dan keterampilan atau KD dari KI strip 4. Dan selanjutnya pada poin kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi, setiap rencana pembelajaran itu dilaksanakan atau digunakan dalam 1 kali pertemuan atau bisa lebih. Oke. Selanjutnya ada poin ketiga. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kita sebagai guru harus memahami karakter siswa atau kemampuan siswa. Dengan itu, kita dengan mudah untuk mengajar siswa dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita harus menstandarkan apa yang kita harus ajarkan kepada mereka. Tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, agar setiap peserta didik itu mudah memahami apa yang kita sampaikan atau yang kita ajarkan. Ya, seperti itu. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Nah, tujuan kita membuat rencana pembelajaran itu dikhususkan kita memberikan rencana itu untuk peserta didik. Dengan pembuatan RPP ini memudahkan kita untuk mengkonsep pembelajaran untuk peserta didik. Oke, pada poin kelima, berbasis konteks. Selanjutnya yang keenam, berorientasi kekinian.
Di sini kita sebagai guru juga harus tahu dengan perubahan zaman yang semakin pesat, kita juga harus bisa menstandarkan apa yang sudah terjadi di masyarakat. Sekarang banyak siswa kelas 1 sudah memegang gadget. Dan mereka lebih pintar daripada kita. Dan mereka lebih memahami apa yang dia lihat dari gadget tersebut. Dengan itu, kita sebagai guru harus pandai-pandai membatasi seberapa penggunaan gadget tersebut. Kita harus memberitahu seperti ini. Walaupun di rumah sudah diberitahu oleh orang tua, tapi kita mengingatkan kembali agar mereka itu bisa mematuhi apa yang kita minta, seperti itu ya. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Nah, dengan ini kita memberikan tugas kepada mereka agar mereka lebih mandiri, lebih paham, dan lebih menguasai pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Dan dengan penilaian tersebut, kita juga harus mengetahui seberapa mereka memahami apa yang kita sampaikan dan seberapa kemampuan mereka dalam menangkap apa yang kita sampaikan, seperti itu. Dan kita juga harus tahu, sebagai guru kita harus pandai-pandai juga dalam memberi tugas. Kita harus bisa memilah mana yang harus disampaikan kepada mereka dan mana yang tidak harus diberikan kepada mereka. Seperti itu. Dengan itu juga, kita sebagai guru harus bisa menstabilkan. Ya, kita lanjutkan pada poin 8, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Dengan rencana pembelajaran, dengan tujuan kita, dengan rencana tersebut, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pada poin 9, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Oke, nah yang ke-10, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP. Ya, selain kita menggunakan modul atau cetak, kita juga harus menggunakan teknologi untuk mengetahui potensi-potensi penilaian pada anak. Dengan ini juga, dengan teknologi kita lebih mudah. Ya, lebih mudah dalam melaksanakan RPP tersebut. Ya, seperti itu. Oke, pada poin ke-10, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP. Dalam melaksanakan rencana pembelajaran, kita butuh teknologi untuk mempermudahkan dalam proses rencana tersebut. Oke, pada slide selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Ya, pada poin pertama, kita harus mencantumkan identitas sekolah, mata pelajaran apa, kelas berapa, dan semester berapa. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kita sebagai guru harus mempunyai tujuan, rencana pembelajaran yang harus kita capai. Dengan rencana ini, kita juga harus mengetahui standar kompetensi yang sudah diberikan dari pemerintah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, kegiatan inti atau eksplorasi.
elaborasi dan konfirmasi. 75% dari total alokasi waktu. Dan pada poin ke-7 yaitu eksplorasi, yang ke-8 elaborasi, dan yang ke-9 konfirmasi. Ya. Di sini nanti saya akan memberikan lampiran atau contoh RPP pembelajaran fikih kelas 1 MI. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 6. Semoga dapat dipahami. Jika kurang jelas bisa ditanyakan kepada kelompok 6. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.